Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah untuk PAUD, KB, TK, RA, TPA, SPS, dan TPQ. Di sini juga sudah ada muatan bagaimana identitas dari tokoh-tokoh pendiri NU, termasuk di sini ada Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jabane jagat tali kang kuat, jabane tali lintange songo, sing ngisor papat, sing dhuwur limo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah, memaafkan dosa-dosa kita, dan kita akan bisa meraih kemenangan. Amin. Pendengar radio Erlisa Jepara yang berbahagia, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada radio Erlisa Jepara yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengudara. Semoga radio Erlisa Jepara tetap jaya. Pendengar radio Erlisa yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Jepara mendapatkan mandat dari pusat NU maupun Muslimat untuk mengelola lembaga-lembaga PAUD baik TK, RA, KB, SPS, dan TPK, juga TPQ lintas metode. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang kurikulum kreatif untuk mengembangkan kurikulum PAUD 2013 ataupun kurikulum PAUD nasional berbasis multiple intelligensi yang berkarakter aswaja. Ini adalah kurikulum yang dimunculkan dari pengurus wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Itu yang kami sampaikan. Mungkin dari Ibu bisa memberi sebuah pertanyaan apa tujuannya dan sebagainya. Monggo. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana pengembangan kurikulum aswaja dikaitkan dengan dimasukkan ke kurikulum nasional ini? Nah, terima kasih. Di sini dari Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah telah merumuskan materi-materi sebagai buku panduan yang judulnya KNU-an Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah untuk PAUD, KB, TK, RA, TPA, SPS, dan TPQ. Nah, di buku ini adalah materi yang akan kita bedah. Bagaimana kegiatannya, bagaimana indikatornya, semuanya nanti diambil dari sini supaya kurikulum kreatif untuk mengembangkan kurikulum PAUD yang bernuansa multiple intelligensi berkarakter aswaja bisa termaksud atau bisa dilaksanakan. Kalau tidak mengenal atau mendalami tentang buku ini, maka kami juga tidak bisa memasukkan muatan-muatan indikator dan kegiatan untuk mengembangkan kurikulum kreatif ini. Begitu. Ya, maka dari itu guru-guru harus memahami dulu isi di dalam buku ini, diantaranya. Nah, ini mengenal tentang ke-NU-an, mulai dari NU sampai banom-banomnya,
ada muslimat, fatayat, ansor, IPNU, EPPNU bersama kegiatan-kegiatannya ada muatan di sini. Sementara itu yang kami jawab, mungkin ada lagi. Terima kasih. Begini Bu, saya sebagai guru TK juga, nggih, sebagai pengajar, kami merasa kesulitan dalam mengenalkan tokoh-tokoh NU. Karena banyak sekali tokoh NU yang belum kami kenal. Dan untuk anak-anak biasanya kan gambar itu yang paling utama. Apakah di situ juga ada gambarnya? Ada. Di sini juga sudah ada muatan bagaimana identitas dari tokoh-tokoh pendiri NU, termasuk di sini ada Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini sudah tertera identitasnya, juga seterusnya, juga tokoh-tokoh muslimatnya semua sudah ada di sini. Nah, maka di sini ketika kita sudah jelas apa yang kita munculkan dalam tokoh-tokoh NU, maka di sini ada bab-bab yang perlu diketahui. Di sini ada bab 1 yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, di sini ada lambang NU, tokoh NU, jelas menyebutkan tokoh NU, ada Hasyim Asy'ari, Wahab Asbullah, dan juga bisa menyebutkan, mengenalkan tokoh-tokoh NU yang ada di lingkungan kita. Misalnya di Wonorejo ya, ada Pak Hasyim, Pak Faizin. Nah, anak-anak lebih tahu. Tapi alangkah baiknya juga paling tidak sejarah munculnya NU ini ada salah satu firqah. Kalau Gus Dur kan anak-anak sudah banyak yang ngerti. Ya. Nah, ini juga sejarah identitasnya sudah ada di sini. Kemudian ini juga Bu, kalau anak diajari menghafalkan Asmaul Husna, nah salah satu contohnya ya, pengenalan itu, kita lebih baik mengajarkan melalui nyanyian. Iya betul. Ya. Kemudian tokoh-tokoh Sunan Wali Songo itu sekarang kan banyak yang baru trending ya. Iya. Baru trending mengenal Wali Songo. Nah, bagaimana cara kita mengenalkan sosok-sosok tersebut ke anak-anak? Tidak hanya melalui nyanyian saja. Ya. Terima kasih. Memang ini kami respon tentang nyanyian dulu ya. Memang anak-anak itu lebih senang, lebih mengenal, lebih tertarik dan lebih bisa merekam kalau pelajaran itu diberikan lewat nyanyi. Itu anak-anak sangat senang sekali dan lebih cepat. Bahkan orang-orang tua ini kadang-kadang bahkan tidak nyantol untuk nyantol ya. Seperti ini misalnya di sini ada lambang NU. Lambang NU itu apa, Bu? Apa ya? Bintang. Lambangnya ya ada bintang, ada tali. Ya. Ada globe. Bola dunia itu. Ada apa lagi ya? Ada tulisan NU. Ya, yaitu di situ ada gambarnya. Nah, kalau anak suruh menghafal itu, anak-anak rasanya sulit. Lebih baik lambang NU, simbol NU itu diberikan lewat nyanyian. Bagaimana contohnya, Bu? Simbole NU gambare jagat, jabane jagat tali kang kuat, jabane tali lintange songo, sing ngisor papat, sing dhuwur 5. Itu anak-anak sangat merespon dan lebih cepat hafal. Apalagi diakhiri dengan topak NU, gambar jagat, tali pengikat, bintang 9, dasarnya hijau, NU, yes. Nah, itu anak akan lebih semangat bahwa pengenalan ke NU-an dari dasar anak-anak sudah merasa senang. Sehingga untuk selanjutnya anak-anak berjenjang sampai ke tingkatan belajar selanjutnya pasti dasar-dasar penanaman aswaja itu sudah anak-anak bisa mengerti. Nah, seperti ada Maros NU, ya Lalwaton itu juga
Anak-anak lebih senang Bu iya. nyanyi itu. Iya, pakai jalal Biasanya waton, rebutan jalal mic. waton, jalal waton, hubul waton minal iman, walatakum minal khidman, inhatu alal waton, dan seterusnya. Anak-anak sudah hafal semua, Bu. Iya. Bahkan orang-orang tua juga banyak yang belum hafal, tetapi anak-anak TK itu semuanya sudah kenal tentang lagu Jalal Waton. Sekarang untuk bab 2 di sini tentang muslimat. Lambang muslimat itu juga sama dengan lambang NU tapi tulisnya Muslimat Nahdlatul Ulama. Juga digunakan tokoh-tokoh muslimat yang ada di lingkungan kita, misalnya Bu Asmiah tokoh muslimat, Bu Nur Aini tokoh muslimat. Itu perlu anak-anak ngerti tentang tokoh-tokoh muslimat di lingkungan, paling tidak di lingkungan tokoh muslimat seperti apa sih? Orang-orang yang senang tahlilan, senang ngaji, itu biasanya di situ banyak pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh muslimat yang bisa dikenal oleh anak. Begitu selanjutnya Ansor, Fatayat, IPPNU, IPNU semua sudah ada di sini. Nah, sekarang kita kenalkan dengan keluarga kita yang ada di lingkungan kepengurusan muslimat atau di jajaran anggota muslimat, Fatayat atau NU atau Ansor. Ini juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak lewat lagu. Misalnya seperti ini. Kakekku NU, ibuku muslimat, ayahku kakekku NU, nenekku muslimat, ayahku Ansor, ibuku Fatayat, masku IPNU, kakakku IPPNU, semua itu benom NU. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Anak-anak senang dan selalu ingat dan terekam, dan itu mungkin bisa menjadi hafalan anak atau dalam anak-anak belajar ataupun dan dalam anak-anak bermain, bisa lagu-lagu itu diungkapkan karena mereka sudah tertanam ajaran-ajaran aswaja sejak kecil. Itu Bu. Mungkin saya tambah ya. Nah, kami mohon dari ibu-ibu guru semua, terutama yang ada di wilayah Yayasan Pendidikan Muslimat, lembaga yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Jepara, perlu mengkaji betul-betul tentang isi buku ini. Misal dalam untuk membedah kurikulum ini kan ada indikatornya, ada metodenya, ada kegiatan intinya yang selalu dipadukan, dan jangan lupa untuk mengakses bagaimana supaya kurikulum yang berbasis multiple intelligensi ini bisa kita laksanakan. Maka dimohon ibu-ibu guru bisa mendata atau mengidentifikasi kegiatan apa yang harus kita masukkan, dicatat. Misalnya lagu-lagu NU, lagu-lagu sholawat, tokoh-tokoh NU bercakap-cakap tentang gambar NU, bercakap-cakap tentang pesantren, menghafal surat-surat pendek, kita membiasakan tahlilan di sekolahan. Bisa anak-anak bisa mengikuti ibunya pengajian. Di sini bisa diperkaya, diidentifikasi supaya ajaran-ajaran aswaja itu nanti bisa diberikan kepada anak lewat metode yang sesuai dengan pengembangan indikator yang diterapkan pada kurikulum ini. Sebuah contoh gini. Misalnya Bunda mau membuka tentang bercakap-cakap tentang rumah. Ya, kegiatannya tentang rumahku. Nah, di rumah itu
masukkanlah multiple intelijensi pemikiran dari berbagai pengembangan itu supaya dalam kegiatan satu hari itu terrekam, terkumpul. Jadi jangan terpetak-petak. Misalnya seperti ini. Kita membicarakan tentang rumah, bercakap-cakap tentang rumah ibadah atau rumahku bersih, indah, sehat. Nah, itu kan termasuk sebagian dari iman. Nah, itu dibedah. Kegiatannya apa? Menggambar rumahku, ya kan? Misalnya menyapu halaman. Dengan hafalan hadis kebersihan ya Bu ya? Iya. Ada hadisnya, misalnya apa mengucap sajak sederhana misalnya itu dibacakan an-nadhafatu minal iman. Kalau kita sajak, kalau itu kan juga termasuk sajak tetapi diungkapkan dengan bahasa Arab. Nyanyinya nyanyi yang mengandung nilai-nilai aswaja, misalnya gini. Rumahku bersih, rapi dan indah, tempat berteduh dan beribadah, tak perlu besar dan juga mewah. Semoga Allah memberi berkah. Baiti jannati, baiti jannati. Itu ke anak senang sekali. Dan dia pulang dari sekolah, aku di jalan sudah menghafalkan itu dengan gerakan-gerakan. Karena ekspresi gerakan ini juga mengandung unsur pengembangan imajinasi anak, kesehatan anak, dan fisik anak akan merasa cerah, indah. Dan dia juga dengan lagu-lagu itu merasa dirinya itu mempunyai nilai estetika yang tinggi. Gitu. Ya. Hebat sekali Bu As, karena Bu As itu senang membuat lagu-lagu anak-anak. Ya, saya pun kalah. Lagu-lagu karangan saya sendiri itu ya. Nah, kemudian pengembangan ini Bu, kalau misalnya pastikan di dalam ke-NU-an itu anak-anak diberikan tata cara atau adab untuk bertemu dengan orang yang lebih tua. Nah, sekarang itu kan banyak anak-anak yang Bu, kalau ditanya sama gurunya, Bu, ra iso, Bu. Aku tak ra iso, Bu. Aku Bu. Pasti seperti itu. Bagaimana untuk mengatasi seperti itu, Bu? Dengan dari sudut pandang ke-NU-an kita. Ya, cukup. Cukup. Ya, pastinya gini, guru-guru juga sering-sering mengadakan parenting, diberi pengarahan tentang adab, tentang tata sila, tata krama. Ini loh, kalau anak berjalan di depan orang yang lebih tua, sikapnya seperti ini, perkataannya seperti ini. Kalau itu tidak jelaskan lewat parenting, mungkin kita juga tidak tahu bagaimana kegiatan di rumah, walaupun di sekolah ini sudah kita beri pelajaran seperti itu, tapi kalau dari lingkungan keluarga nggak memberi pelajaran seperti itu, nggak memberi contoh bagaimana cara beradab sopan santun antara yang lebih tua, ini kan juga repot Bu. Itu kira-kira pandangan saya. Jadi antara guru dan orang tua ada sinkronisasi untuk bagaimana anak-anak yang kita didik itu tidak hanya diserahkan kepada sekolah, terutama di rumah itu harus peran orang tua sangat menentukan. Ya. Mungkin dengan banyak hafalan-hafalan doa-doa nggih, doa-doa dengan memberikan banyak hafalan surat-surat pendek. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu kan memberikan hafalan surat pendek dan meminta orang tua kembali untuk mengulang di rumah. Biasanya seperti itu nggih. Nah, kemudian ini Bu, bagaimana sih cara kita kembali ke buku ini nggih? Kembali ke buku ke-NU-an ini. Ya. Nah, bagi yang belum membeli, nah bagaimana Ibu? Iya, ini sebetulnya di JPM sudah kita siapkan, ya. Sudah kita siapkan. Cuma ini belum kita sosialisasikan lewat katakan workshop atau apa gitu ya. Sehingga memang buku ini muncul sudah kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Ya, tapi karena ada istilahnya, oh ini pindah ke
ganti kurikulum seperti ini dan sebagainya. Tetapi muatan-muatan ini kan bahan ajar ini kan bisa dituangkan, tuangkan untuk mengembangkan indikator pengembangan bidang pengembangan yang ada di kurikulum nasional. Jadi saling sinkronisasi gitu. Ya, ini yang mungkin ini juga pada suatu saat ini juga sering sudah kita bedah di IGTKM, tapi belum semua guru bisa memahami tentang ini. Nggih? Ini juga perlu kami sampaikan untuk kaitannya dengan panduan kurikulum kreatif untuk mengembangkan kurikulum PAUD berbasis multiple intelligence ini perlu kita kukuhkan, perlu kita kuatkan. Karena apa? Sekarang banyak usia-usia PAUD yang sudah kemasukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, ini perlu kita antisipasi bagaimana supaya anak didik kita mulai dari awal generasi yang paling bawah ini kita gembleng, kita letakkan pondasi yang sangat kuat bagaimana supaya pembelajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah berkembang terus. Jadi sudah ada bagaimana darah yang mengalir dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, sehingga bisa menyatukan kekuatan energi kita untuk melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke depan. Tanpa itu generasi kita nanti kalau sudah kemasukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang kami maksud, kita akan rugi. Tahu-tahu anak kita menjadi teroris, menjadi orang-orang yang istilahnya itu yang suka itu kan ada ya, itu karena kita salah asuh. Maka kami menghimbau kepada seluruh warga muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara untuk memasukkan putra-putrinya kepada lembaga yang ada di bawah Yayasan Muslimat Nahdlatul Ulama. Kalau tidak itu, ya entah bagaimana yang akan masa depan kita tentang ajaran itu. Bisa-bisa nanti ada orang tua tidak cocok dengan anaknya. Orang tua bertengkar, berdebat dengan anaknya. Itulah yang kami khawatirkan. Jadi memang harus kita serukan bahwa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di tingkat yang paling dasar ini betul-betul kita kuat melalui buku panduan ke-NU-an yang dimasukkan ke dalam kurikulum nasional atau gitu. Yang dulunya sebelum berganti adalah kurikulum Merdeka. Ya, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pendengar yang ada di seluruh Kabupaten Jepara bisa merespon, bisa mengaplikasi, bisa melaksanakan sehingga apa yang kita harapkan generasi kita dari bawah anak usia PAUD sudah kita letakkan dasar-dasar pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sehingga kita besok insya Allah di alam akhirat banyak kiriman dari anak-anak melalui tahlilan, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah selainnya. Terima kasih. Kami ucapkan kepada kru Radio Arisa Jepara dan mudah-mudahan kumandang hari ini bermanfaat dan berkah bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.